Politik Indonesia selalu bergerak seperti arus deras. Yang hari ini berada di puncak bisa saja besok terseret ke dasar. Dan kini, arus itu sedang menarik Megawati Soekarnoputri semakin jauh dari pusat kekuasaan. Sosok yang selama lebih dari 2 dekade dikenal sebagai Ratu Banteng dan poros utama perpolitikan nasional, perlahan kehilangan pengaruhnya. Jika dulu siapapun yang hendak merebut kursi presiden harus lebih dulu mengantongi restu Megawati, kini kenyataannya berbeda. Kehadirannya kian tak menentukan, langkah-langkahnya kian terbatas, sementara satu demi satu loyalisnya dicopot dari lingkar kekuasaan. Proses ini bukan kebetulan, melainkan strategi sistematis yang mungkin dimainkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, yang dulu dianggap membutuhkan legitimasi Megawati, kini tampak tak lagi memerlukan payung besar PDIP maupun figur karismatiknya. Ia sedang membangun hegemoni baru. Dan dalam peta kekuasaan itu, Megawati hanya menjadi simbol masa lalu tanpa peran signifikan di masa kini. Megawati selama ini dikenal sebagai Kingmaker. Jokowi adalah contoh nyata bagaimana restu Megawati bisa melahirkan presiden. Namun, masa emas itu sudah lewat. Setelah Jokowi menjabat 2 periode, relasi keduanya pun merenggang. Jokowi tidak lagi sepenuhnya tunduk pada arahan Teuku Umar. Bahkan belakangan tampak lebih memilih merapat ke Prabowo. Fakta ini menyakitkan bagi Megawati. Presiden yang ia besarkan justru memberi jalan bagi rival lamanya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Jokowi meninggalkan Megawati dalam posisi sulit. Kehilangan akses ke eksekutif, kehilangan momentum, dan perlahan kehilangan kendali atas kader. Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo menjadi bukti nyata. Nama-nama loyalis Megawati dan PDIP mulai disingkirkan dari posisi strategis. Budi Gunawan, kepala BIN yang dikenal dekat dengan Megawati, tersingkir dari lingkar pengaruh dan posisinya digantikan figur yang lebih dekat dengan Prabowo. Sri Mulyani, yang meski bukan kader PDIP tetapi sering disebut punya hubungan baik dengan lingkaran Teuku Umar, juga harus meninggalkan kursinya dengan cara tak terhormat. Tak berhenti di situ, sejumlah menteri yang dikenal dekat dengan Megawati kehilangan tempatnya. Mereka yang masih bertahan pun posisinya dilemahkan, tak lagi punya akses penuh terhadap kebijakan strategis. Mekanisme evaluasi kinerja dan penyegaran kabinet hanyalah bungkus manis dari operasi pembersihan loyalis. Strategi ini mirip permainan catur, bukan hanya soal memakan bidak lawan, tetapi memastikan lawan tidak lagi punya ruang untuk bergerak. Dalam skema besar ini, Jokowi memainkan peran yang tak kalah penting. Ia adalah jembatan peralihan kekuasaan. Dengan manuver-manuvernya menjelang akhir masa jabatan, Jokowi membuat PDIP dan Megawati kehilangan cengkeraman. Ketika Jokowi memilih jalan sendiri, membangun dinasti politik melalui Gibran Rakabuming Raka, ia sekaligus memperlihatkan bahwa restu Megawati bukan lagi harga mati. Jokowi telah menjadi kasus bahwa seorang kader bisa melepaskan diri dari kendali Teuku Umar dan tetap bertahan, bahkan berjaya. Kini, dengan posisinya sebagai mantan presiden yang merapat ke Prabowo, Jokowi ikut mempercepat meredupnya Megawati. Loyalisnya yang tersisa di kabinet pun dipreteli dengan mulus, tanpa perlawanan berarti. Dampak paling serius dari meredupnya Megawati adalah PDIP yang kini berada di persimpangan jalan. Partai yang dulu gagah menyebut dirinya Partai Wong Cilik justru kini kebingungan membaca arah politik. Para kader muda PDIP mulai melirik Prabowo. Mereka sadar bertahan di bawah bayang-bayang Megawati hanya akan membuat karier politik mereka mandek. Di sini terlihat betapa rapuhnya kekuasaan yang terlalu lama digenggam satu tangan. PDIP gagal menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan kini harus menghadapi kenyataan pahit. Loyalitas kader bisa goyah ketika masa depan partai tampak suram. Prabowo memahami betul bahwa kekuasaan tidak bisa dibagi. Untuk mengukuhkan hegemoni, ia harus menyingkirkan semua bayangan dominasi lama. Jokowi sudah minggir dengan cara elegan, kini giliran Megawati yang dikikis perlahan. Dengan melemahkan Megawati, Prabowo sekaligus melemahkan PDIP. Dan begitu partai ini kehilangan figur pemersatu, peta politik nasional akan lebih mudah dikuasai.
Inilah cara Prabowo membangun rezim baru, mengendalikan pemerintahan sekaligus mengubur simbol lama yang bisa mengganggu stabilitas kekuasaan. Megawati Soekarno Putri sedang menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan yang dulu ia genggam kini terlepas satu persatu. Prabowo Subianto tidak memberi ruang kompromi. Ia tahu bahwa untuk membangun kekuasaan yang stabil, ia harus menutup pintu masa lalu. Jokowi, dengan segala manuvernya, ikut membuka jalan bagi pergeseran besar ini. Kini kita menyaksikan sebuah babak baru politik Indonesia. Loyalis Megawati dipreteli, PDIP dipinggirkan, dan Megawati semakin tenggelam dalam sunyi. Ia mungkin masih disebut sebagai Ratu Banteng, tetapi itu hanya gelar simbolis. Dalam realitas kekuasaan, ia tak lagi menjadi poros. Sejarah akan mencatatnya sebagai sosok yang pernah begitu dikdaya, tetapi akhirnya tersingkir tanpa upacara. Dan republik ini sekali lagi membuktikan satu hal, tidak ada kekuasaan yang abadi.